Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. خاتمة في حكم رطوبة الفرج. Sebagai penutup pada bahasan hukum cairan yang keluar dari farji. Baik, saya takut ada cetakan yang salah seperti kemarin. Jadi saya siapkan. Saya taruh sini. Takutnya ada cetakan yang salah nanti. Baik, kemarin kita sudah ngomongin masalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu pasti merupakan salah satu dari 3 perkara. Entah dia haid, atau nifas, atau istihadah. Tidak mungkin ada yang keempat. Kecuali ulama yang berpendapat bahwasanya istihadah dan fasad itu merupakan sesuatu yang berbeda. Baik. Sekarang kita bakal ngomongin cairan yang keluar dari kemaluan perempuan selain darah. Yaitu apa? Mari kita bahas. Mimma yanzilu minal farji walaysa daman ma yusamma birutubatil farji wa hiya ma'un abyadu mutaraddidun bainal madhi wal 'araq. Dari sesuatu yang keluar dari kemaluan seorang perempuan dan ia bukanlah darah. Namanya adalah cairan farji, rutubatul farji. Ya, jadi kalian bisa kasih inilah kayak namanya adalah rutubatul farji. Nah, apa yang maksud sebagai rutubatul farji? Merupakan cairan putih yang keluar dari kemaluan perempuan yang bikin bingung apakah dia itu madhi atau keringat. Jadi madhi sudah enggak di sini enggak sempat kita bahas. Jadi yang keluar dari kemaluan itu ya secara umum entah laki-laki atau perempuan itu pasti salah satu di antara beberapa cairan berikut. Selain kencing, tentu saja kita gak bahas kencing, kita gak bahas ini itu. Yang pertama bisa saja itu mani merupakan cairan yang kental yang keluar orang. After effect-nya lemes. After effect-nya lemes, baunya adonan tepung, ya, kayak telur begitu aromanya, mani. Tapi yang keluar mani besar. Oke, orang yang keluar mani wajib mandi besar. Ada namanya madhi. Madhi adalah cairan yang keluar pada saat seseorang bersyahwat, tapi bukan pada puncak klimaks. Ya, bukan pada puncak klimaks. Misal teman-teman mungkin pernah melihat, ini ilmu lagi-lagi, ini adalah majelis mulia, melihat perempuan ya dalam keadaan normal, kalian bernafsu atau melihat laki-laki ya, perempuan melihat laki-laki, tiba-tiba setelah kalian cek bagian sana basah, tapi belum klimaks. Belum klimaks, maka itu disebut sebagai cairan madhi. Apa hukum cairan madhi? Sama kayak kencing. Kencing apa hukumnya? Najis. Tapi apakah dia kemudian mewajibkan orangnya untuk mandi besar? Enggak, cukup cebok saja. Jadi memperlakukan madhi itu cukup cebok saja. Sebagian ulama, tapi bukan mazhab kita, mazhab Syafi'i itu cukup cebok bagian depannya aja ya. Sebagian ulama berpendapat harus dibasuh seluruh zakarnya. Seluruh zakarnya harus dihapus. Kalau nggak salah mazhab Maliki ya. Wallahu a'lam, saya lupa. Jadi zakar-zakar dari ujung kemaluan sampai ujung kemaluan itu harus keluar. Suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu an itu terkenal sebagai, tidak terkenal sih, maksudnya beliau itu madza. Apa madza? Orang yang sering kali keluar madhi. Pengen nanya ke Rasulullah tapi malu, akhirnya mengutus seseorang untuk bertanya ke Rasulullah, sama Rasulullah disuruh cukup basuh saja, cebok saja, tidak perlu mandi besar, habis itu wudu, habis itu selesai. Wa yutasa'alu anha,
Dan cairan tadi itu, cairan yang putih yang keluar dari farji perempuan tadi itu, seringkali dipertanyakan, hal hiya tahiratun am najisah? Apakah cairan putih yang keluar dari kemaluan perempuan tadi itu suci atau najis ya? Wahal khurujuha yanqudul wudu'a am la? Dan apakah keluarnya cairan putih-putih tadi itu membatalkan wudu atau tidak? Kalau mandi besar tentu saja tidak, ya. Cairan putih-putih tadi itu tidak mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Pertanyaannya, apakah membatalkan wudu atau tidak? Wa khulasatu hukmiha, singkatnya, annaha in kharajat min adh-dhahiri falaysat binajisah wala tanqudul wudu. Sesungguhnya cairan tadi itu, cairan putih-putih tadi itu, andai kata ia keluar dari sisi luar, nanti kita akan bahas sisi luar, perbedaan sisi luar dan sisi dalam, ya. Kita terjemahkan dulu. Falaysat binajisah, maka cairan yang keluar dari sisi luar farji tadi itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang najis. Wala tanqudul wudu, dan tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena ia diibaratkan seperti keringat. Wa in kharajat minal batini naqadatil wudu'a wa hiya najisatun. Dan apabila ia keluar dari batin, dari dalamnya, dari dalam farji, maka ia membatalkan wudu dan ia hukumnya najis. Baik. Zahir dan batin. Secara singkat, dari mana kita tahu bahwasannya tadi itu merupakan bagian luar dan bagian dalam? Sudah dibahas barusan. Kalau cairannya keluar dari bagian luar farji, maka ia diibaratkan seperti keringat, dan hukum keringat itu suci dan tidak membatalkan wudu. Tapi kalau keluar dari dalam, dari sisi dalam farji, maka hukumnya najis dan membatalkan wudu. Mana sih disebut luar dan mana sih disebut dalam? Singkatnya, segala macam hal yang wajib dicebokin atau wajib dibasuh pada saat mandi besar, itu dianggap sebagai bagian yang zahir. Sedangkan apabila ia keluar dari tempat di mana kamu gak wajib untuk cebok sampai ke situ, kamu tidak wajib untuk membasuh bagian situ saat mandi besar, maka itu merupakan bagian batin. Bagi cairan yang keluar dari dalam. Oke? Bagian mana sih yang harus dibasuh dan yang tidak harus dibasuh oleh seorang perempuan saat dia sedang cebok atau pengen mandi besar? Bagian mana? Kalian, maaf, jongkok. Seluruh hal yang kelihatan saat kalian lagi duduk jongkok itu wajib dibasuh. Sehingga ketika kalian lagi jongkok, kalian lihat batasnya sampai mana. Kalau ada cairan yang keluar dari sesuatu yang terlihat saat kamu jongkok, maka itu disebut sebagai cairan yang keluar dari zahir. Dan hukumnya suci, tidak membatalkan wudu. Tapi kalau keluar dari dalam, bagian dalam itu yang tidak terlihat saat kamu jongkok, maka itu disebut sebagai cairan yang keluar dari batin dan hukumnya najis dan membatalkan wudu. Fahimtum? Wa in syukka, kalau ragu, kamu ragu. Setelah kalian buka, kalian lihat, ini keluar dari dalam apa luar ya? Keluar dari zahir atau batin ya? Wa in syukka fiha, apabila diragukan, ya, hal hiya minal zahiri au minal batin, fala naqda wala najasah. Apabila diragukan, apakah ia itu keluar dari zahir atau keluar dari batin, maka ia tidak membatalkan wudu dan tidak najis hukumnya. Sehingga cairannya dihukumi sebagaimana cairan yang keluar dari zahir. Oke? Jadi kalau kalian ragu, ini keluar dari dalam apa keluar dari luar ya? Soalnya kalian belum lihat proses pengeluarannya kan? Dan setahu kami, wallahu alam, tolong dikoreksi. Setahu kami, cairan itu keluar di waktu-waktu yang nggak jelas gitu kan? Tiba-tiba aja gitu keluar ya kan? Dan nggak kerasa. Makanya ketika kalian yakin dia itu keluar dari dalam, maka hukumnya najis. Tapi kalau kalian ragu, ini keluar luar apa dalam ya? Maka ibaratkan ia sebagaimana keluar dari luar. Dan hukumnya suci, tidak membatalkan wudu.
Wadh-dhahiru huwa alladhi yajibu ghasluhu fil ghusli wal istinja'i. Nah, yang disebut sebagai bagian luar, sudah kita bahas tadi, ialah yang wajib untuk dibasuh pada saat mandi besar dan cebok. Wal batinu bi khilafihi, sedangkan yang batin, bagian dalam, ialah kebalikan dari yang zahir tadi. Maksudnya adalah yang tidak wajib dibasuh pada saat mandi besar dan cebok. Wad dalilu ala ma taqaddam, dalil pembahasan yang sudah kita bahas di awal tadi, annal madhiya najisun. Sesungguhnya madhi itu hukumnya najis. Wa yanqudul wudu'ah, dan membatalkan wudu' bil ittifaqi, dengan kesepakatan para ulama. Wa wasfuhu annahu minal batin, dan penyifatan madhi itu keluar dari dalam. Fa idza kanatir rutubatu minal batin, maka apabila cairan tadi itu keluar dari dalam, fa hiya kal madhi, maka ia diibaratkan seperti madhi. Dalilnya itu, kenapa sih cairan putih tadi itu kalau keluar dari dalam dianggap najis? Maka para ulama mazhab kita itu menganggap bahwasanya ia diibaratkan seperti madhi, sebuah cairan aneh yang keluar dari dalam dan hukumnya najis berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, di mana Sayyidina Ali mengutus sahabat yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Wa in kanat minadh dhahir, tapi kalau ia keluar dari bagian luar farji, faqad ashbahatil araq, maka ia itu mirip dengan keringat. Dan hukum keringat, sebagaimana yang telah disepakati, hukum keringat itu suci dan tidak membatalkan wudu. Alhamdulillah. Maaf, saya barusan haus banget, agak sesak gitu. Saya tuh kalau haus kenapa ya, kayak gitu. Padahal saya alhamdulillah sehari itu minum banyak, tapi sekali haus dikit walaupun sebelumnya udah minum banyak tuh kayak gini. Ngapain kita ngomongin itu? Wal 'araqu tahirun, sedangkan keringat itu hukumnya suci, wala yanqudul wudu, dan tidak membatalkan wudu. Wa fi halati syakki, dan pada saat ragu, ini ada kaidah, fa innal yaqina la yuzalu bisyakki, maka sesuatu yang sudah diyakini maka tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini sebuah kaidah. Nanti insya Allah kita bakalan belajar tentang kaidah fiqhiyah. Kapan? Nanti. Nanti. Qawaid fiqhiyah itu adalah salah satu disiplin keilmuan yang penting dipelajari oleh orang-orang yang ingin menggeluti di bidang madhab lebih dalam. Kapan kita belajar itu di channel ini? Nanti. Masih lama seperti ini. Kita bakal belajar ilmu alat. Fikih pun harus kita tuntaskan beberapa kitab dulu. Karena problem sebagian pengajar, mereka itu seringkali mengajarkan bahasan qawaid fiqhiyah dan bahasan usul. Ini komentar guru kami by the way, Syekh Mustafa itu pernah cerita. Seringkali saya menemukan banyak sekali guru-guru yang mengajarkan ilmu qawaid fiqhiyah atau bahkan ilmu usul sebelum santri-santrinya itu menguasai sebagian besar dari ilmu fikih. Jadi fikihnya dulu harus dikuasai sama teman-teman, agar kalian itu punya gambaran perihal contoh-contoh yang nantinya akan diterapkan di ilmu qawaid fiqhiyah atau di ilmu usul fikih. Nah, sehingga ketika saya sekarang tiba-tiba ngomongin tentang qawaid fiqhiyah, karena kayak apa sih gitu? Karena apa? Karena saya belum bahas fikih lumayan dalam. Nanti insya Allah. Jadi intinya di dalam mazhab kita ada 5 kaidah yang disepakati. Nah, ini mau kalian pahami, mau tidak kalian pahami bebas, oke? Cuman ini FYI aja, mau dicatat boleh, gak dicatat boleh. Karena bahasan kita sudah selesai sebenarnya. Khamsun muqarraratun qawaidu madhhabi li Syafi'i fakun bihinna khabira. Ada 5 kaidah yang disepakati oleh mazhab Syafi'i, maka kalian harus banget paham dan pro dalam mengkaji masalahnya. Darar yuzalu wa'adatun qad hukimat wal masyaqqatu tajlibut taysira. Wa kadzal masyaqqatu tajlibut taysira. Kaidah yang pertama, bahwasannya apabila ada sebuah problemnya tadi itu berusaha dihilangkan. Ini sebenarnya tidak sesuai urutan ya. Kemudian adat bisa dijadikan sebagai hukum. Kemudian seterusnya. Wa kadzal masyaqqatu tajlibut taysira. Wa syakku la tarfa' bihi mutayaqqanan. Wal qasda akhlis in aradta ujurah. Ada 5 kaidah. Dah, nanti. Sebenarnya kaidah lebih banyak, tapi ini sepakati di dalam mazhab kita itu ada 5.
خمس مقررة قواعد مذهبه للشافعي فكن بهن خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أقصد إن أردت أجورا لأن الأصل الطهارة karena sesungguhnya asal dari segala sesuatu adalah suci wal aslu adamun naqdi dan asalnya adalah tidak membatalkan. Jadi saya akan coba bahas singkat agar teman-teman bisa memahami ibarat dari musannif di sini dan sekarang harus paham insyaallah ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Segala sesuatu yang sudah diyakini maka tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Kalian sudah wudu. Dan kalian yakin wudu kalian sah, selesai, sempurna. Tiba-tiba kalian ragu, tadi gua batal apa gak sih wudu gua gitu. Kalian ragu, ada ragu. Kalian ragu, wudu gua batal apa enggak? Maka kita lihat apakah tadi wudunya itu yakin atau tidak. Ternyata wudunya yakin. Maka yang yakin tidak boleh dirusak dengan keraguan. Kamu yakin punya wudu, kamu ragu batal wudu. Mana didahulukan? Yang yakin. Karena apa? Karena yang yakin al-yaqinu yuzalu bil yakin. Karena sesuatu yang yakin hanya bisa digugurkan dengan sesuatu yang yakin. Yakin bahwa kamu betul-betul kentut setelah kamu mendengar ledakan kentut kamu dengan bunyi yang begitu keras itu. Nah, kamu yakin itu kamu lagi kentut, maka wudhu kamu dianggap batal karena keyakinan tadi diruntuhkan dengan keyakinan yang lain. Begitu. Li'annal asla at-taharah. Karena asal dari sesuatu adalah suci. Dan kamu yakin bahwasanya kamu dalam keadaan suci. Iya kan? Kan awalnya kamu suci tuh. Kamu suci. Kamu punya wudhu. Wal aslu adamun naqdi. Nah, dan asal adalah kamu masih punya wudhu. Tidak batal. Tiba-tiba muncul keraguan. Loh, ini batal apa enggak ya wudhu saya? Nah, kan ragu. Cairan yang keluar dari kemaluan tadi, yang tadi itu kan masih dalam bentuk keraguan. Maka sebagaimana kaidah yang sudah kita bahas tadi itu, keyakinan tidak bisa dihancurkan, tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Kamu yakin masih punya wudhu, kamu yakin bahwa kamu suci, tiba-tiba dibuat ragu apakah kamu masih suci atau tidak. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.